mendapatkan informasi terkait teknikal dan fundamental. Nah, tetapi pada dasarnya nanti keterampilan yang kalian dapatkan ini hanya mungkin sebagai penunjang saja. Nah, kenapa pertemuan terakhir ini saya rasa yang paling penting itu tentang psikologi, karena hampir 80% sampai 56% manusia itu membuat keputusan itu berdasarkan psikologis mereka, bukan berdasarkan analogi thinking mereka ya. Jadi makanya saya mengambil topik tersebut karena memang kita sebagai trader itu sebetulnya itu apalagi bermain saham itu kan hanya banyak terpengaruh oleh sentimen pasar ya, yang mana mereka kadang bisa mempengaruhi kita karena secara keseluruhan pasar itu pergerakannya itu terjadi karena kolektivitas para pemainnya. Ini saya share ya, saya share dulu. Oke, Bapak. Nanti kita akan berdiskusi ya, bagaimana kita disiplin sebagai seorang trader ya. Karena kalau kalian investasi jangka panjang mungkin ya kita pakai analogi fundamental aja. Teknik fundamental sudah selesai. Tapi kalau untuk sekali trading 5 harian ya bisa pakai teknikal sama psikologi. Betul? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah nampak ini? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Ya. Nanti mungkin 30 menit kita tanya jawab ya. Bagaimana cara disiplin dan sebagainya. Jadi ini saya mengambil tema dengan psikologi investor pasar modal ya. Tapi ini pada umumnya bisa dilakukan ya. Kalau kalian investasi di Bitcoin bisa. Kalau kalian investasi di trading forex bisa juga karena konsepnya hampir sama. Itu awalnya. Belum. Ini alasannya kenapa psikologi investor itu penting. Ini saya ambil dari buku Van Getrap PhD. Dia seorang doktoral sekaligus analisis pasar modal ya. Dalam bukunya ini menyebutkan bahwa investasi para investor sejatinya melakukan berdasarkan logika. Hal ini merupakan hal umum dilakukan. Namun yang perlu dipahami dalam kegiatan investasi, seringkali faktor psikologi merupakan hal penentu dalam keberhasilan trading atau investasi. Dalam penelitian, faktor psikologi berperan jauh lebih banyak, sekitar 55-86% dalam pengambilan keputusan. Sedangkan logika itu hanya sekitar 14% sampai 45%. Ini saya ambil dari bukunya dengan judul Trading Beyond the Matrix ya. Yang kedua itu dalam dunia pasar saham adalah kalian harus pahami ada istilah big money. Big money ini bandar ya, bandarnya istilahnya. Ya, bandar ini mereka itu punya peran, punya aturan mereka sendiri. Istilahnya orang yang punya uang banyak itu bisa menggerakkan sahamnya. Contoh kayak Tesla dengan Elon Musk, tweetannya tentang Bitcoin, mereka mampu menggerakkannya. Kaisang dengan kutip tweetnya di Twitter, mereka bisa menggerakkan saham tersebut untuk naik 9%. Lah itu salah satu contoh ya bagaimana kita harus tahu bahwa dalam pasar saham, pasar forex dan sebagainya itu punya namanya istilah big money-nya. Yang pasti dalam keberadaan mereka, kita sebagai investor retail jangan pernah mencoba untuk menggerakkan pasar ya istilahnya ya. Karena investor retail itu tidak akan mampu menggerakkan pasar modal. Jadi kita hanya bisa istilahnya mengikuti pergerakan big money-nya ini. Makanya ada istilahnya akan
dihapus tentang kode brokernya itu. Itu karena memang kode broker itu sebagian digunakan sebagai analisis big money, bagaimana sekuritas besar itu bergerak ya. Ini ketiga, selanjutnya aktivitas trading di level manapun pada umumnya akan melibatkan emosi. Nah, emosi di sini banyak faktor ya. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Bisa jadi Anda adalah seorang trader yang memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Namun percayalah bahwa hal tersebut tidak akan berguna dalam trading jika Anda tidak mampu menguasai emosi Anda. Makanya dalam istilahnya itu ESG itu juga selalu jadikan patokan, ya penting juga itu. Karena keputusan yang kita buat itu nanti, apalagi saham itu kan pergerakannya cenderung menit, detik, dan sebagainya. Sehingga setiap keputusan itu akan mempengaruhi bidding kita terhadap saham tersebut. Nah, yang keempat ini pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mengendalikan emosi Anda dan memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik dengan Anda? Ini mereka di sini adalah berbagai faktor ya. Istilahnya berbagai instrumen, mulai dari teknika, habis itu advice dari para pengamat saham dan seterusnya ya. Dan juga pasti yang paling utama ini emosi dan sebagainya. Nah, dari kriteria tersebut, saya mengklasifikasikannya. Sebetulnya pasar saham itu ada 4 ya, ada 4 klasifikasi yang mampu mempengaruhi keputusan seorang investor. Ini yang saya buat ya berdasarkan analisis ya. Yang pertama itu ketakutan, fearness. Yang kedua itu keserakahan. Yang ketiga itu balas dendam, ini euforia. Nah, keempat ini saya pernah rasakan. Dan memang secara psikologi, hanya 4 ini yang akan menentukan kalian bagaimana melakukan trading yang benar. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana ketakutan tersebut terjadi. Di sini ketakutan adalah merupakan suatu reaksi alami jika kita tunjukkan terhadap suatu ancaman yang dapat membahayakan kita. Dan itu adalah merupakan hal yang normal. Dan faktanya, ketakutan ini juga dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi keberlangsungan hidup kita. Tanpa rasa takut, akan sulit bagi kita melihat bahaya dan menghindari bahaya tersebut. Nah, dulu saat kita mengalami pandemi yang pertama kali bulan Maret, itu kan pasar saham mengalami ketakutan. Sampai banyak harga saham jatuh pada titik yang terendah ya, hampir 3.600, 3.700. Nah, ketakutan ini apabila kita sebagai investor ini paham ketakutan positif, artinya bahwa kita takut, dengan adanya pandemi ini suka tidak suka pasar ekonomi akan mengalami penurunan karena berbagai aktivitas akan difokuskan pada penanganannya. Bagi orang yang takut, otomatis mereka akan memilih out terlebih dulu dari pasar modal sebelum ambruk. Nah, ketakutan ini namanya ketakutan positif. Yang kedua, ini alih-alih memotivasi trader untuk melakukan trading tanpa emosi. Nah, ini rasa takut sering memicu trader untuk menjauhi trading dan menyudutkan trader atas kesalahan yang telah dilakukannya. Lebih dari itu, ketakutan juga pada akhirnya memicu trader untuk menyalakan seluruh analisa waktu yang telah digunakan demi mencari peluang entry ya. Peluang entry bagaimana dia masuk pada bidding ke harga berapa. Nah, ini biasanya ini salah satu ketakutan negatif ya. Ketakutan negatif itu apabila kita salah mengambil bidding ya. Kan biasanya analisis itu kan analisis terus dari berbagai macam sekuritas itu kan biasanya bisa masuk harga sekian, profit sekian. Kalau sampai harga resistennya tembus, bisa lanjut rally profit lagi. Tapi kalau breakout, berarti kita harus keluar. Nah, analisis ini bisa juga
kita jadikan patokan, tetapi pada akhirnya nanti kompilasi yang kita dapatkan berbagai macam informasi ini menjadikan suatu keputusan yang lebih bijak ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya menyerahkan percaya pada satu sekuritas, percaya pada satu analisis saja. Yang ketiga, jenis ketakutan lainnya adalah ketakutan kehilangan peluang entry yang baik. Seringkali hal ini membuat trader membuka posisi di harga berapapun. Nah, biasanya gini, saat kita mau memasuki suatu saham ini sudah bullish, istilahnya harganya bagus. Kita bingung, kita masuk harga berapa? Kalau harga sekian, ini ternyata harga sahamnya terlalu tinggi. Tapi saat kita masuk harga rendah, kita nggak dapat nih. Karena nggak ada yang mau menjual dengan harga penawaran kita. Nah, hal ini ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa jadi saat kita menunggu harga yang terbaik itu, kita memiliki rasa takut untuk entry karena takutnya saat sudah ada di puncak biasanya harga akan turun. Nah, saat kita sudah bidding harga tinggi ternyata turun, nah itu kan otomatis ada kerugian. Kita nggak bisa rilis gain kita. Kita mau jual otomatis pasti ngerilis kerugian kita. Nah, biasanya banyak trader ini menggunakan sistem bidding di rentang harga tertentu. Jadi otomatis saat dia membeli biasanya biddingnya itu pada harga sekian, harga 2.600, dia coba serok. Kalau dia nggak dapat, dia akan menawarkan pada harga 2.650. Dia up 50 poin, dia coba serok lagi. Kalau nggak dapat, dia tawar pada harga tertentu. Nah, batas maksimal dia itu kita harus tentukan. Kalau harga 2.700 dia masih naik, nggak dapat, berarti kita harus lepas saham tersebut. Tetapi pada umumnya dia membiddingkannya itu tidak hanya pada satu harga ya. Jadi yang pasti jangan pernah membuka posisi harga pada berapapun. Artinya saham ini sudah overprice, sudah harganya cukup mahal, kalian tetap beli saja. Nah, trading tidak kalau kita mau investasi jangka panjang, harga berapapun itu tidak masalah. Tetapi kalau kita mau trading, kita masuk harga berapapun itu jadi masalah. Jadi yang pasti pastikan bahwa harganya itu paling jenuh jual istilahnya. Maaf ya, jenuh beli istilahnya. Orang-orang jenuh beli. Kita bisa melihat RSI-nya nanti. Selanjutnya, ini keserakahan ya. Keserakahan ini terjadi biasanya kalau kita sebagai trading investor itu ingin mendapatkan gain yang paling tinggi ya. Tahukah bahwa keserakahan dalam trading merupakan sesuatu yang lebih berbahaya dibanding rasa ketakutan. Hal ini terjadi lantaran keserakahan adalah emosi egois yang mendorong Anda selalu menginginkan keuntungan yang sangat besar ketika melakukan trading. Meskipun keuntungan adalah merupakan tujuan akhir dari seorang trader, namun tentunya keuntungan yang ingin dicapai tersebut harusnya rasional. Pada akhirnya, jika seorang trader lebih mengutamakan keserakahan dalam melakukan trading, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah pedang bermata dua yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan akun tradingnya. Jadi kalau kita sudah dilimuti serakah dalam arti gini, saat pasar bearish, kita harus tahu bahwa profit kita maksimal itu berapa. Kita harus out dari saham tersebut. Tetapi kalau sudah pasarnya bullish, kita juga harus tahu kita harga berapa itu kita harus out. Jadi setiap pangsa pasar itu, keadaan pasar itu kita harus tentukan profitnya. Kita harus bedakan. Jangan disamakan antara pasar bullish, saya pengen untung 10% Pak untuk saham ini. Saya baru mau jualnya. Tetapi saat pasar bearish, kalian juga ingin mengatakan bahwa saya tetap ingin untung 10%, baru saya ingin menjualnya. Itu salah satu bentuk keserakahan. Biasanya keserakahan terjadi karena mereka beranggapan pasar bearish itu mampu memberikan gain yang sama. Nah, saat sudah untung 7%, tapi karena target mereka 10%, mereka menahan hold. Akhirnya 7% ditahan, ternyata masyarakat sudah jenuh.
investor sudah jenuh beli ya, akhirnya mereka menjual, harga dijual terus, akhirnya turun. Jadi yang seharusnya untung 7% akhirnya menjadi harganya turun sampai istilahnya saham kita nyangkut ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana keserakahan itu menghancurkan akun trading seseorang. Nah, yang ketiga ini balas dendam. Nah, balas dendam ini yang saya pernah rasakan ya, karena saya merasakan rugi antara saham jasa marga karena batal untuk menaikkan harga tarif tol, otomatis saya balas dendam dengan kerugian sekian. Saya harus gain minimal 1,5 dari kerugian saya. Itu dulu. Itu itu saya lakukan dulu, tetapi ternyata balas dendam ini tidak semakin baik ya. Semakin kita kalap saja. Yang kita rasa harga paling murah kita beli. Ternyata secara teknikalnya harga sahamnya itu belum jenuh jual. Nah, itu akhirnya bisa turun lebih dalam lagi. Ini keterangannya, seringkali tujuan utama seorang trader melakukan balas dendam adalah ketika mencoba mengembalikan posisi yang sebelumnya mengalami kerugian. Alih-alih mengembalikan kerugian, seringkali hal ini membuat trader terjun ke dalam jurang kehancuran. Balas dendam ketika melakukan trading adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Setidaknya ada 3 alasan utama bagi Anda yang agar tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Yang pertama, karena biasanya hal ini tidak direncanakan dengan baik. Lah ini emosi biasanya ya. Emosi karena merasa rugi. Kemarin saya rugi pada saham ini ya. Mau nggak mau saya harus cari saham paling murah ataupun saham gorengan yang volatilitasnya tinggi. Asumsinya nanti kan bisa gain ya kalau kita lihat harganya cukup rendah. Terlebih lagi dalam hal ini Anda juga cenderung melakukan judi ya. Ini judi dibandingkan dengan trading, terutama karena seluruh transaksi yang dilakukan hanya berdasarkan emosi, tidak berdasarkan rencana serta analisis yang komprehensif. Kedua, karena Anda telah putus asa untuk menutup kerugian yang telah terjadi sebelumnya. Nah ini yang saya maksud tadi. Pasti saat saya dulu rugi sekian pada jasa marga, otomatis saya pasti mencari saham yang kira-kira mana yang memiliki keuntungan ya istilahnya, potensi keuntungan untuk menutupi kerugian saya. Balas dendam akan memaksa Anda untuk membuka sebuah posisi dengan ukuran transaksi lebih besar. Ini memang benar, karena untuk menutup transaksi yang rugi tadi, otomatis kita harus istilahnya berjudi ya dengan modal yang lebih besar. Tentunya ini bukanlah sebuah solusi karena secara langsung Anda memiliki potensi resiko yang kerugian lebih besar. Yang pasti saat kita meningkatkan harga penawaran kita, istilahnya modal kita semakin besar pada satu saham, otomatis resiko kita juga semakin besar. Kerugian kita potensi semakin besar. Seharusnya 10 juta itu bisa untuk 2 saham ya, idealnya 2 saham, ternyata karena kalian rugi, kalian emosi, kalian memutuskan untuk membeli keseluruhan saham tersebut dalam satu saham ya, satu istilahnya satu manufaktur ataupun satu industri. Karena teori portofolio itu kan semakin banyak, jangan pernah naruh satu telur pada satu paket ya, istilahnya seperti itu. Yang ketiga, selain itu hal ini juga bertentangan dengan manajemen risiko. Ini kita berbicara portofolio ya, ada mata kuliahnya yang telah Anda buat sebelumnya hanya demi menutup kerugian yang terjadi. Terakhir, ini adalah merupakan sebuah kebiasaan yang trading emosional yang didorong oleh motif yang salah. Ini juga mengubah fokus Anda sebelumnya dari keputusan trading yang rasional menjadi pilihan trading yang digerakkan oleh emosi, dan pada akhirnya emosi Anda akan menutup pikiran positif serta disiplin Anda yang pada akhirnya mengorbankan akun trading Anda. Nah, sama ya, jadi saat kita mengalami rugi 10%, otomatis saat kita rugi kan depresi, cenderung marah. Ini kita fokus untuk meraih 15%. Nah, 15% ini kan kadang belum sampai tercapai ya. Nah, seharusnya untung 10% kan istilahnya break even ya.
Tetapi kalian karena emosi, kalian tidak mau menjual harga saham tersebut. Kalau sudah hal tersebut, otomatis biasanya harga sahamnya turun terus sampai Anda akhirnya yang seharusnya untung, akhirnya menjadi nyangkut. Bilangnya nyangkuters ya. Orang-orang yang sahamnya nyangkut, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya melihat saja. Mau dijual rugi, nggak dijual itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Modalnya sudah habis. Ini euforia. Euforia ini terjadi biasanya kalau kalian sudah pernah trading, nah itu adalah cuan pertama kalian. Nah, cuan pertama ini kan akhirnya memotivasi kalian untuk lebih sering trading. Nah, istilahnya seperti itu. Biasanya ini pemula ya, jadi udah cuan 200.000, enak ini sehari 200.000 ya. Cari lah. Nah, tapi kalian membeli itu bukan berdasarkan pertimbangan yang cukup matang ya, karena euforia tadi. Nah, hal tersebut juga diperparah dengan keyakinan mereka bahwa Anda memiliki strategi yang bisa ditebak 100% di harga pasar modal ya. Ingat, tidak ada alasan untuk merasa jumawa dan mengabaikan setiap resiko yang mungkin bisa muncul. Agar Anda bisa bertahan di skala kondisi. Ini yang saya maksud bahwa untuk para investor yang muda, euforia ini biasanya terjadi apabila kita sudah pernah cuan ya. Ini mendorong kita untuk lebih sering trading. Saya dulu seperti itu, saat sudah pernah cuan, saya lebih sering trading. Trading sampai akhirnya detik ini saya tradingnya mungkin seminggu 1 kali, 2 kali. Tidak seperti saat saya seperti dahulu, karena itu tadi saya sudah mengalami euforia ini. Jadi saat saya euforia, saya cenderung cari saham-saham yang gorengan, istilahnya bumi itu dulu kan saham gorengan, saham-saham yang macam Trump, habis itu Hanson dan sebagainya ya. Ini juga salah satu siklus ya, trader ya. Hampir sama dengan grafik harga saham ya. Jadi kita sudah posisi di sini, optimis, harga sahamnya naik, gembira, lanjut naik, sensasi, yang terakhir euforia ya, harga sahamnya naik tinggi cuan. Sampai kita seharusnya tahap euforia ini kita harus menjualnya, seharusnya. Tetapi karena kita dipengaruhi psikologis ingin serakah, untung lebih Pak, saya untung lebih. Nah, akhirnya harga saham itu bisa turun lagi. Saat kita gelisah, wah ini kok turun, seharusnya bisa untung 700, ternyata sekarang 500, besok naiklah. Ternyata turun lagi. Seharusnya kita jual di sini, tapi kita takut. Mau jual, tapi nanti pasti dia istilahnya reversal lah, hasilnya balik menjadi gain ya. Tetapi kita tahan, ternyata turun lagi, tebakan kita meleset, akhirnya putus asa, panik, akhirnya pasrah ya, udah nyangkut ya, biarin aja, nunggu tahun depan mungkin aja naik. Hanya patah semangat, depresi. Udah, kalau sudah depresi, uang udah nyangkut semua ya sudah, akun tradingnya ditutup, begitu nunggu pasar saham baik lagi. Sampai akhirnya muncul harapan lagi, lega, optimis, akhirnya bisa rilis gain lagi gitu. Jadi ini salah satu psikologinya ya. Jadi saat kita takut itu seharusnya kita rilis, ternyata kita nggak mau rilis, kita tahan saja, hanya nyangkut pada tahap depresi. Nah, tahap depresi ini biasanya berbagai macam ya. Kalau kalian modal utang ya bisa depresi beneran. Kalau modalnya uang idle, uang saving kalian, uang yang memang nggak terpakai lah, ya nggak akan depresi ya, ibaratnya ya sudah nyangkut. Kalau nanti harganya turun lagi ada uang ya sudah, kita average saja, kita beli lagi harga sahamnya titik rendah. Hanya kan rata-ratanya bisa turun juga. Nah, ini tips ya, bagaimana Anda bisa mengikuti kondisi bingungan yang akan bergerak. Yang pertama itu, kalau Anda tidak menyukai membaca, jangan pernah melakukan investasi pada pasar saham. Itu tips saya yang secara umumnya, karena memang pada pasar saham itu kita harus
sering membaca. Yang pertama ini kan banyak rubrik yang tentang berkaitan pasar saham, terus habis gitu gerak-gerik dari big money itu mau investasi kemana, Gojek mau rilis kemana, IPO di mana, Gojek mau membeli saham Bank Jago dan sebagainya. Itu salah satu pergerakan big money ya. Yang pertama itu memilih investasi yang tepat adalah segalanya. Yang pasti kalau kalian sudah mau investasi tepat itu adalah segalanya. Jadi fokus pada teknik-teknik kalian yang kalian pelajari untuk mencari investasi yang paling bagus. Mulai dari fundamentalnya, teknikalnya, terserah. Yang kedua, Anda harus lebih banyak meluangkan waktu untuk menganalisis pasar untuk berinvestasi pada emiten yang tepat. Ini, meluangkan waktu ini banyak membaca, mendengar, dan sebagainya ya. Mengikuti seminar-seminar itu silakan. Yang ketiga, Anda harus sering mendengarkan para pakar ya, berita, broker, dan berbagai media percaya terkait kondisi market. Ini kita dapatkan dengan internet itu banyak ya. Yang keempat, jika Anda telah menemukan investasi yang tepat, maka lakukan adalah membelinya hold it in long term ya, atau long term ya. Jadi tahan harga saham tersebut untuk jangka panjang. Saran saya ini lebih cenderung kepada fundamental ya, istilahnya jangka panjang. Tapi kalau kalian mau trading silakan. Karena trading itu biasanya berdasarkan sentimen pasar saja. Saham Bank Jago itu sekarang sudah hampir 11.000. Peer-nya udah negatif 600. Kalau kita mau investasi ke sana, itu kayak tidak logis gitu loh, karena harga sahamnya sudah overprice ya. Sudah rugi aja keuntungannya sekian. Juga maksudnya harga sahamnya sekian. Nah, sebelum Bank Jago terbang saat ini, itu kan sudah ada desas-desus. Gojek mau investasi ke sana, mau membeli 22% kepemilikannya. Nah, kemungkinan hal tersebut juga menggerakkan harga sahamnya. Nah, makanya istilah kita harus mengikuti big money akan bergerak kemana. Kita tahu oh, Bank Jago mau dibeli nih, saya beli sekarang aja. Itu salah satu contoh kita melihat pergerakan yang akan datang. Kalau yang sudah beli ya mungkin sekarang sudah untung ya, silakan dirilis. Karena kalau kalian berharap dengan adanya dividen, impossible ya, karena masih rugi banyak Bank Jago itu. Nah, ini 4 aturan dalam berinvestasi atau trading ya. Perdagangan saham merupakan bagian dari profesi trader. Dibutuhkan proses untuk menjadi trader berhasil. Proses ini harus dijalani oleh setiap trader. Beberapa mungkin membahas mengenai waktu mereka belajar. Namun yang pasti seberapa lama durasi tersebut dipengaruhi bagaimana cara mereka belajar secara benar. Jadi kalau kalian bicara menjadi investor trading ataupun saham, kalian itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk membaca dan seterusnya. Tapi yang pasti durasi itu tidak berpengaruh. Kalian belajar sekian lama, tetapi kok gagal terus karena belajar kalian salah. Jadi istilahnya saat kalian belajar, kalian lakukan dengan benar. Nah itu yang bisa kalian ambil. Hikmahnya kalian ambil, pengalamannya kalian. Tapi kalau kalian belajar, kalian salah. Nah kesalahan ini nggak bisa kalian ambil sebagai istilahnya pengalaman. Jadi yang pasti menuntut kalian belajar dengan benar. Yang kedua, trading saham harus kalian pahami sebagai bagian dari kinerja. Ini contohnya atlet ya yang berusaha menjadi terbaik dalam memenangkan kejuaraan. Jadi kalian harus bertanggung jawab terhadap hasil yang kalian investasikan atau kalian hasilkan lah. Jadi kalau kalian pengen trading ya keuntungan 5% setiap 2 minggu sekali. Nah, bagaimana cara kalian mencari keuntungan 5% tersebut? Nah, itu kalian membuat suatu aturan tersendiri ya. Kalian bagaimana cara yang berproses untuk mencapai 5% itu kalian atur sendiri. Kalian membaca, dengan membeli buku dan seterusnya ya. Jadi kalian bertanggung jawab. Jangan pernah menyalahkan bahwa kalian gagal rilis profit karena istilahnya rujukan dari broker, rujukan dari analisis di Twitter, di Instagram dan sebagainya.
Yang ketiga, tujuan Anda melakukan investasi trading ini hal penting. Apakah ingin mendapatkan profit bulanan, tahunan, dan pensiun? Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, kembali lagi, tujuan kalian investasi itu seperti apa? Kalau tujuan kalian investasi itu sudah kalian dapatkan, nah, semua nanti psikologi kalian akan mengikuti. Saat kalian ini mencari bulanan, otomatis kalian cenderung lebih menjadi trading. Setiap hari harus baca, setiap hari harus analisis, dan seterusnya ya. Terus profitnya beda. Profitnya trading itu 5%, 10% sudah tinggi. Tapi kalau profitnya untuk dana pensiun, ya mungkin bisa 100%, 200%, dan seterusnya. Jadi cara untuk masuknya, cara untuk rilisnya itu berbeda juga. Yang keempat, investasi trading merupakan profitabilitas dan rasio imbal terhadap resiko dalam kondisi pasar tertentu. Ini kalian harus perhitungan kembali ya. Jadi istilahnya paling minimal kalau kita mau ambil keputusan yang berisiko, itu minimal profitnya 1:3. Jadi resikonya 1, profitnya harus 3. Itu asumsinya ya, dalam kondisi tertentu ya. Kalau pasarnya bullish ya harus berbeda, kalau bearish ya harus berbeda juga. Jadi jangan samakan. Yang terakhir ya, kelima, disiplin dalam taking profit dan stop loss. Jadi istilahnya kalau kita mau main saham ataupun trading, pastikan kalian punya acuan berapa profit yang kalian jual. Berapapun harga sahamnya nanti. Profitnya harus 5%. Oke. Profitnya 5%, kalian mau berapa stop loss-nya? Stopnya berapa? 2% saya langsung jual, Pak. Saya rugi 22 harus saya jual. Nah, itu salah satu cara disiplin dalam berinvestasi. Pak, rugi, Pak, 2%. Ya tidak apa-apa, karena kan kalian sudah profit 5%, jadi ada gap 3%. Nah, 3% ini keuntungan kalian. Tetapi kalau kalian tidak mau stop loss, maunya taking profit terus, nah ini yang berbahaya. Kalian bisa, saham kalian bisa nyangkut lama, bisa setahun, 2 tahun. Jadi kalian harus disiplin menentukan berapa profit kalian, stop loss kalian itu berapa, toleransinya berapa. Kalau urusan itu rugi, ya sudah, enggak apa-apa. Rugi 2%, ya sudah, kita jual aja rugi. Jangan sampai kerugian ini menutupi profit kalian nanti. Nah, istilahnya ini yang harus kalian pahami. Disiplin dalam taking profit. Jadi kalau ada profit 5%, saya jual aja. Urusan profit itu nanti lanjut sampai 7, 9%, itu belum rezeki. Nah, yang jadi masalah kan kalau kita salah menebak puncak ya. Kalau salah menebak puncak sih masih kita senyum-senyum saja, tapi kalau salah menebak lembah itu kan tenggelam saham kita. Nah ini istilah yang sangat umum ya, bulls makes money, bears make money, dan get slaughtered. Intinya sama ya. Kalian jangan jadi investor yang serakah. Keadaan pasar yang berbeda itu kalian juga harus pahami. Pahami dalam artian jangan samakan tekniknya. Antara profitnya itu harus sama, stop loss-nya itu harus sama. Kalian harus bisa mengkondisikan. Nah, pada umumnya beberapa orang itu suka saham yang uptrend. Tapi beberapa saham itu mereka investor mendoakan ya semoga aja pasar saham jatuh. Nah, itu beberapa seperti itu. Kalau saya biasanya cenderung pada saham bearish ini. Kalau saham bearish saya biasanya cenderung masuk banyak pada saham-saham tertentu. Jadi saat harga saham rendah paling rendah itu saya semakin ingin masuk gitu. Tetapi saat saham uptrend seperti saat ini ya uptrend ya, saya cenderung agak ragu untuk masuk karena berbagai faktor kan banyak, mulai dari COVID juga belum reda, habis gitu beberapa emiten itu juga belum memberikan imbal hasil yang lebih baik dari tahun 2009, tetapi 2019, tapi harga sahamnya kok hampir menyamai tahun 2019. Jadi ini kita pahami juga bahwa kalian harus bisa menempatkan kondisi. Tapi kalau orang yang serakah biasanya ya terbantai sendiri, istilahnya pengen profit
10% pada kondisi berbagai macam kondisi. Ya, biasanya seperti itu. Ini saya tidak saya jelaskan karena secara umum ya kalian bisa baca. Nah, bagaimana cara menerapkan disiplin trading? Kalau kalian aplikasi kalian itu lengkap ya, itu bisa. Yang pertama itu investor harus memiliki batas stop loss dalam setiap portofolio. Nah, ini stop loss tadi saat harga saham kalian jatuh 2%. Kalian mau nggak menjualnya? Yang kedua, mengaktifkan fitur trailing stop loss order dalam aplikasi jika harga saham jatuh pada harga tertentu. Yang ketiga itu mengurangi seize position pada saham tertentu jika merasa kurang nyaman ya. Jadi kalau kita harga sahamnya jelek, lebih baik kita kurangi ya posisinya. Tentu portofolio kita hampir 10 juta di saham A. Ada desas-desus saham A ini nanti direksinya tersangkut KPK gitu. Otomatis kalian harus mengurangi porsinya ya, porsi saham itu. Jadi separuhnya kalian jual pada harga 5.000 gitu. Misalnya seperti itu. Nah, sisanya bisa kalian hold. Itu salah satu praktiknya seperti itu ya. Gunakan trailing stop loss jika ingin keluar market saat crash atau bearish jika rata portofolio sudah turun 10%. Ini tidak ada ukuran baku ya. Ini ukurannya tetap kembali lagi kepada kalian. Jadi kalau harga saham sudah turun portofolio kalian 10 juta udah rugi 1 juta, seharusnya kalian keluar dari saham tersebut. Kalau kalian nggak keluar, otomatis untuk gain menjadi plus 5% itu pasti lama, hampir 1 tahun. Nah, uang yang 10 tahun ini kan rugi juga. Dijual nggak bisa, malah rugi. Kita nggak bisa take profit lagi ya. Yang terakhir, kelima, masuk pada pasar jika kalkulasi resiko 1/3 ya. Nah, jadi istilahnya bisa per saham, bisa ekonomi ya. Hasilnya gini. Kalian mau profitnya 5% ataupun 6%, batas kalian itu maksimal ruginya berapa? 2%. Jadi kalau rugi 2%, kalian jual harga saham. Kalau sahamnya sudah nyampe 6%, ya kalian jual. Nah, beberapa itu terutama di Mandiri Sekuritas itu ada istilah ini. Di fitur trailing stop loss order, trailing stop loss ini juga sama ada. Jadi saat saya setting ya, saat harga saham saya sudah turun 5%, sistem by sistem dia akan menjual secara otomatis. Tetap, dan itu bisa berlaku selama di setting 1 bulan ya, 1 bulan 28 hari bursa ya, 22 hari bursa. Nah, jadi saat kita keluar kemanapun, harga saham itu bisa terjual otomatis saat harga sahamnya sudah crash. Tetapi kita bisa trailing profit ya. Jadi saat kita setting ya, kita setting karena harga sahamnya bullish ya, uptrend, kita setting. Saya jual harga 5.900 pada jumlah saham 10 lot ya, hasilnya seperti itu. Dan saya jual lagi 6.000 sekian pada 10 lot lagi, 10 lot lagi. Jadi ada tahapannya. Jadi tidak satu sekali jual, saya jual semua, tapi saya tahapnya seperti itu. Jadi saat saya beraktivitas, saham tersebut otomatis terjual saat harga sudah menyentuh harga penawaran yang saya inginkan. Nah, itu biasanya saya gunakan ya. Nah, fitur ini sangat-sangat berguna sekali apabila kita benar-benar menjadi trading sejati. Tetapi kalau kalian tidak menggunakan, belum ada fitur ini ya, kalian mungkin lebih sering mengamati ya kalau kalian trading. Jadi keluar kemana, lihat portofolio, habis itu off, habis itu 10 menit lagi lihat portofolio gitu. Nah, itu kan sangat istilahnya sangat kurang efisien lah bagi kita yang beraktivitas di luar trading saja gitu.
Ini pepatah ya, pepatah yang saya kutip, saya pelajari ya. Salah menebak puncak itu masih bisa tersenyum ya. Tersenyum kecil karena kita masih gen. Namun jika salah menebak dalamnya lembah, tenggelam. Tenggelam artinya saham kita nyangkut. Nah, baliknya kapan? Nah, ini nggak ada yang tahu. Bumi per hari ini aja ya, 3 tahun lalu harganya 200, 300, 400. Sampai sekarang aja belum kembali ke harga 200 ataupun 150. Itu salah satu contoh ya. Terus sekian pembahasannya. Kalau ada diskusi silakan ya. Terima kasih. Silahkan. Atau mungkin izin bertanya. Iya, suaranya kecil ya. Iya. Kenalkan, saya Aprianto Wibinah dari mahasiswa Prodi Manajemen, izin bertanya. Menurut Bapak bagaimana formula atau tips trading itu di pasar saat ini kan IHSG sedang mengalami penurunan yang sedang. Nah, itu bagaimana tipsnya, Pak? Apa wait and see atau bagaimana? Tolong diulangi Mas Raden, soalnya kurang jelas ini. Terputus-putus ini. Bagaimana kita untuk trading itu di kondisi pasar sedang lagi turun, Bapak, di trend bearish. Nah, itu bagaimana? Tadi Bapak sempat menyinggung itu kan ada strateginya juga beda, perlakuan terhadap portofolio itu juga beda. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Raden. Pada dasarnya, saat kita berinvestasi di kondisi pasar manapun ya, kembali lagi, visi misi kita seperti apa? Kalau kalian ingin mencari tambahan bulanan, tambahan bulanan, eh, bulanan itu biasanya ataupun harian itu maksimal profit itu bisa 5%. Kalau kondisi pasarnya itu bagus lah ya. Nah, sedangkan kondisi pasar bearish itu biasanya kita tidak bisa serta-merta memberikan patokan yang sama. Kita mau untung 5%, Pak. Bisa jadi hanya 2%, 3% itu udah bagus. Kenapa? Karena pada pasar bearish itu biasanya harga saham itu kan jatuh ya. Saat jatuh, yang kita bisa manfaatkan itu harga apa? Saat RSI-nya atau teknikalnya dia sudah overbought. Artinya sudah banyak yang jenuh jual ya. Istilahnya oversold ya kalau nggak salah ya. Istilahnya sudah banyak yang jual. Nah, kalau sudah RSI-nya mentok pada titik 20, kemungkinan esok hari harga saham tersebut akan reversal ya, artinya naik kembali ya. Nah, naik kembali itu dalam saham bearish itu biasanya hanya sekitar 2% atau 3%. Setelah itu turun lagi sampai titik di mana para investor itu sudah yakin bahwa ini adalah titik tertentu. Kalau ada yang menyarankan wait and see, itu memang benar. Jadi kita mengamati tersebut. Jadi kondisi bearish itu jangan disamakan pada kondisi bullish ya. Kalau bearish itu saya rasa 2%, 3% keuntungan itu cukup bagus. Karena kita hanya istilahnya memanfaatkan pada jenuh jual saja. Orang kan kalau sudah jualnya udah jenuh otomatis satu saat pasti membeli. Nah, kita hanya mengambil keputusan pada titik itu saja. Jadi kondisi tersebut ditentukan bagi tujuan kalian investasi tadi. Tapi pada dasarnya kondisi bearish itu ya kalian investor dimanapun ataupun dari praktisi dimanapun selalu mengisyaratkan wait and see. Wait and see ini ya informasi yang lain. Contoh kayak kalau kemarin kan PEN
istilahnya kondisi pasar jatuh karena COVID bulan 4 ya, bulan 4, bulan 5 itu rendah. Nah, itu kan wait and see apa? Ya faktor-faktor yang lain. Bagaimana penanganan pemerintah, bagaimana progres pemerintah nanti, bagaimana bantuannya, bagaimana anggarannya untuk dialokasikan. Itu yang kita lihat indikator tersebut. Makanya setiap orang, setiap investor itu memiliki preferensi yang berbeda, emosi yang berbeda, faktor psikologis yang berbeda. Jadi yang pasti kalian harus berani ya, disiplin dalam stop loss dan stop profit. Kalau profitnya bisa naik 10%, ya belum rezeki kalian itu aja. Jadi jangan menyesal, wah nyesal saya Pak, saya 5% sudah rilis Pak, padahal sahamnya masih lanjut ke 7% Pak. Ya, itu kalian lupakan. Disiplin itu seperti itu. Nah, kalau kalian mengikuti ketidakdisiplinan tadi 7%, wah saya enggak, kemarin saya sudah rilis Pak, tapi saya nggak bisa rilis maksimal. Akhirnya kalian tahan-tahan tersebut, akhirnya sahamnya turun. Kalian pengen 7%, ngotot, akhirnya ya itu tadi turun sampai ketakutan, habis itu sampai depresi. Itu ya Mas Raden ya. Jadi kembali lagi bagaimana kalian memberikan strategi kalian. Kalau saya yang itu tadi, kamu mau berani loss berapa? 2%, ya sudah, harga saham turun 2%, jual saja saham. Cari saham lagi yang lain. Tapi kalau kalian belum berani stop loss, ya kalian harus jangan berani trading gitu loh. Ya investasi ke bank-bank yang bagus, ke perusahaan yang bagus saja. Saya rasa kira-kira dari seluruh peserta ini siapa yang berani stop loss? Istilahnya harganya saham turun, kalian berani jual nggak? Pasti kan eman biasanya, eman Pak, udah beli mahal, rugi, suruh jual. Sama aja kehilangan uang saya lah. Itu disiplin itu kan belum bisa kita alami kalau kita memang belum berani. Jadi trading ini ya khusus bagi orang yang memang sudah oke, saya mau trading mingguan Pak, cari untungan itu. Saya mau belajar, saya mau ambil resiko tersebut, ya sudah. Kalian harus berani stop loss tadi. Kalau nggak mau stop loss, otomatis uang nyangkut ya. Kalau sudah uang nyangkut, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kan uang itu kan ada batasnya. Masa nggak, kalau 10 juta kalian itu ternyata udah nyangkut semua, kalian bisa ngapain? Kalian ya cuma bisa memandangi saham-saham yang bagus lagi muncul saja kan. Mau invest lagi dari mana kan gitu. Ya begitu Mas Raden terkait strateginya. Yang penting Baik Bapak, terima kasih. yang penting Berarti harus disiplin untuk ya, menghadapi di pasar. ya harus disiplin. Makanya ada quote tadi, salah menebak puncak itu kita masih tersenyum sejelek-jeleknya karena masih untung. Tapi kalau salah menebak lembah ya kita tenggelam bersama sahamnya. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Raden atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi yang sudah disampaikan. Kalau nggak ada mungkin saya beri anu aja ya dalam hal tips lagi ya. Semua proses ini ya, proses menjadi investor saham itu tidak serta-merta langsung bisa. Semua itu butuh namanya proses tadi. Jangan sampai kalian merasa bahwa sudah mau mengikuti SPM ini, kalian akhirnya cukup ahli. Tidak seperti itu. Butuh proses. Proses itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan berbagai macam. Tergantung bagaimana kalian belajar. Nah, psikologi juga sama. Untuk mengatur rasa psikologi ini memang harus istilahnya bertahap ya. Saya dulu ya hampir sama, jadi saat mahasiswa itu
Tiap hari trading aja kerjaannya. Tapi lama-lama akhirnya saya merasa ini bukan tujuan saya gitu loh. Saya investasi itu mencari ketenangan ya gitu. Nah, kalau trading tiap hari jantung ini kayak berdebar. Ini rugi tahun itu besok ini, rugi tahun itu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan hal tersebut, akhirnya saya mengurangi intensitas trading. Nah, kalian nanti juga sama, jangan sampai kalian baru buka akun langsung trading dengan intensitas harian. Itu mengganggu konsentrasi biasanya. Jadi nggak ada, jadi setiap menit itu kalau bisa lihat trading gitu. Jadi pekerjaan yang lain hanya terbengkalai. Karena pada seumuran kalian ini kan masih istilahnya dependensi ya, kalian masih ketergantungan dengan orang tua. Istilahnya kan kalian menyisihkan dari uang saku lah istilahnya. Nah, nanti kalau kalian sudah bekerja, itu tahap kalian itu sudah akumulasi. Akumulasi itu apa? Kalian menyisihkan uang dari kalian untuk berinvestasi. Jadi tahapannya itu harus kalian jalani ya. Yang saya mungkin langsung saja ya Mbak ya, saya juga memberikan penutupan ya. Jadi biar nggak ada 2 sesi. Baik, silahkan Bapak. Istilahnya kalian belajar SPM ini kan memberikan wawasan literasinya. Literasi ini tidak bisa kalian gunakan apabila kalian tidak mendapatkan inklusinya. Nah, pada KSPM ini kan mereka memberikan dua fasilitas. Yang pertama literasi kalian dapat, inklusi kalian dapat. Orang-orang yang bermain saham yang mengatakan tanda kutip, oh, saham itu judi, saham itu rugi, saya pernah main saham rugi dan sebagainya. Nah, biasanya orang-orang tersebut mereka itu dapat inklusinya, tetapi tidak dapat literasinya. Contoh orang-orang yang bunuh diri yang di Jakarta kemarin, dia kan main saham, akhirnya rugi, bunuh diri, terjun dari lantai 26. Nah, itu salah satu contoh kasus bagaimana dia itu dapat akses untuk bermain saham, tetapi mereka tidak diedukasi. Nah, jadi kedua indikator ini akan kalian dapatkan pada KSMP ini. Dan semoga dengan adanya SPM ini ya kalian semakin menjadi bijak untuk berinvestasi. Jangan terpengaruh dengan istilahnya sentimen-sentimen yang lain ya, mulai dari sentimen saham gorengan, sentimen pump down istilahnya orang-orang yang suka ngerti di Twitter tentang Bank Jatim, ngerti di Twitter tentang bank ini dan sebagainya. Jadi kalian harus mengolah sendiri informasi tersebut dari berbagai media yang kalian dapatkan. Sehingga saya rasa saat kalian mendapatkan inklusi dan literasi, kalian lebih wise ya, lebih bijak lagi. Dan jangan pernah menyalahkan kalau kalian salah masuk entry di saham tertentu, kalian salahkan di luar orang-orang seperti broker, informasi, terus habis gitu dari analisis yang kalian bagikan di grup itu. Karena bagaimanapun resiko tersebut ada di tangan kalian, kalian harus bertanggung jawab pada hasil-hasil yang kalian dapatkan itu ya. Oke, dan karena saya rasa ini adalah sesi ketiga ya, sesi terakhir. Kalian bisa menerapkan ilmu kalian nanti langsung dari bermain saham juga bisa. Jadi jangan sampai kalian tidak menerapkan ya. Kalian cuma ikut, cuma sahamnya akun sekuritasnya diam saja, nggak ada pergerakan. Itu percuma nanti tidak akan ada nilai tambah saat kalian mengikuti SPM. Dan untuk para peserta saya ucapkan selamat, dan untuk para panitia mungkin bisa diperkaya lagi ya istilahnya materi-materinya, tidak hanya 3 saja, nanti mungkin bisa ditambahi dengan hal lain, mungkin lebih lengkap lagi, atau tekniknya bagaimana, karena kan teknik-teknik saham itu kan banyak. Nah, itu kalian bisa mencari teknikalnya itu yang umum digunakan. Nah, indikatornya apa, Oskilo atau Bollinger Band atau
RSI atau MACD. Nah, itu bagaimana ya? Dan itu saja ya untuk batch pertama ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan selamat untuk para peserta. Semoga bisa bermanfaat. Dengan mengucapkan bismillah, saya menutup acara SPM batch 1 ini, dan saya rasa kalian juga harus tetap diskusi ya tentang analisis pasar saham. Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ari atas penyampaiannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih telah menutup SPM batch 1 ini. Nah, mungkin selanjutnya saya menyimpulkan sedikit dari pemaparan materi yang sudah Bapak Ari sampaikan. Untuk menjadi seorang trader atau seorang investor harus kita lakukan berdasarkan logis, bagaimana kita melibatkan emosi yang tepat, dan juga ada pun hambatan-hambatan yang nantinya akan kita lalui. Yang pertama ada ketakutan, keserakahan, balas dendam, dan juga euforia. Bagaimana kita mengelola diri kita untuk bisa mencapai target yang kita harapkan. Adapun tadi tips-tips yang Bapak Ari sampaikan, yang pertama ada bagaimana memilih investasi yang tepat. Yang kedua, harus lebih banyak meluangkan waktu untuk kita melakukan analisis pasar. Yang ketiga, sering mendengarkan pakar, berita, dan juga media yang tepat yang dapat kita percaya. Yang keempat, jika menemukan investasi yang tepat, lakukan pembelian dan hold it in long time. Serta tips yang terakhir Bapak Ari sampaikan yaitu bagaimana kita menikmati prosesnya, bagaimana belajar, dan proses tersebut bukan hanya tentang keberhasilan atau kegagalan, namun bagaimana proses yang sudah kita lewati. Nah, untuk menjadi seorang investasi yang baik harus memahami juga aturan-aturan di dalam investasi, bukan hanya memahami tapi juga melaksanakan dan juga diterapkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin trending yang baik. Serta kuncinya kita harus bisa menciptakan dan juga menerapkan visi misi utama awal kita. Baik, itu kesimpulan dari saya. Mungkin sesi selanjutnya ada sesi foto bersama. Silakan untuk teman-teman SPM Batch 1 dan juga panitia untuk menghidupkan kameranya. Baik, sudah selesai, Kak. Terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya yang sudah diluangkan untuk penutupan. Ya, sama-sama Mbak, dan selamat ya, dan terus belajar. Dan saya izin keluar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Mohon maaf apabila kami dari panitia terdapat kekurangan dan juga kekeliruan dalam melaksanakan SPM Batch 1 ini. Terima kasih moderator, teman-teman semua sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Odi. Terima kasih teman-teman semua.